Wah, wah, wah. Terasa terenyuh dan merinding mendengarnya. Rindu yang berbenturan, Shin Tae-yong kembali ke Indonesia. Tapi kini sebagai lawan. Saya kangen dengan supporter Timnas Indonesia. Dan anak asuh saya Timnas Indonesia. Semoga kalian bisa lolos di Piala Asia dan Piala Dunia. Mengejutkan dan bikin kaget. Kata-kata Erick Thohir usai Patrick Kluivert panggil 27 pemain Timnas Indonesia buat lawan Kuwait dan Lebanon. Simak selengkapnya, jangan sampai ketinggalan. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah, wah, wah. Terasa terenyuh dan merinding mendengarnya. Rindu yang berbenturan, Shin Tae-yong kembali ke Indonesia. Tapi kini sebagai lawan. Saya kangen dengan supporter Timnas Indonesia. Dan anak asuh saya Timnas Indonesia. Semoga kalian bisa lolos di Piala Asia dan Piala Dunia. Kabar yang cukup mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia. Pelatih legendaris asal Korea Selatan Shin Tae-yong dikabarkan akan segera tiba di Indonesia. Namun berbeda dari kedatangan-kedatangan sebelumnya. Kali ini Shin Tae-yong datang bukan sebagai pelatih Timnas Indonesia, melainkan sebagai juru taktik Timnas Korea Selatan U23 untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kepastian kehadiran Shin Tae-yong ini sontak mengundang banyak perhatian, mengingat ia adalah sosok yang selama bertahun-tahun menjadi arsitek kebangkitan sepak bola Indonesia. Di bawah asuhannya, Timnas Indonesia baik senior maupun kelompok usia muda menunjukkan perkembangan signifikan, baik dari segi mentalitas, taktik, maupun etos kerja di lapangan. Menjelang kedatangannya ke Indonesia, pelatih berusia 54 tahun itu mengungkapkan perasaan yang cukup emosional. Meski kali ini ia datang sebagai lawan, Shin Tae-yong mengaku sangat rindu dengan atmosfer sepak bola Indonesia, para penggemar, dan mantan anak asuhnya di Timnas U23. Saya sudah tak sabar untuk datang ke Indonesia. Rasanya saya sangat kangen dengan para penggemar Timnas Indonesia dan mantan anak-anak saya di Timnas U23. Banyak kenangan yang tidak akan pernah saya lupakan di sana, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara dengan media Korea. Meskipun kini berada di sisi yang berlawanan, ia menegaskan bahwa rasa cintanya kepada Indonesia tidak akan pernah hilang. Namun sebagai profesional, ia tetap akan melakukan tugasnya dengan maksimal demi membawa Korea Selatan lolos ke putaran final Piala Asia U23. Meskipun posisi saya sekarang sebagai lawan, saya tetap menghormati Indonesia. Tapi saat di lapangan, saya harus fokus dengan misi saya untuk membawa Korea Selatan tampil sebaik mungkin, lanjutnya. Shin Tae-yong juga menyampaikan harapannya untuk bisa bertemu dengan pelatih baru Timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg. Pelatih asal Belanda tersebut baru saja dipercaya PSSI untuk memimpin skuad muda Garuda yang sebelumnya dibesut oleh STY. Saya ingin menyalami pelatih Gerald van den Burg secara langsung. Saya akan bilang kepadanya, titip anak-anak saya. Latih mereka dengan keras dan disiplin, kata Shin Tae-yong dengan nada hangat namun penuh makna. Pernyataan tersebut menyiratkan betapa dalamnya hubungan emosional Shin Tae-yong dengan para pemain muda Indonesia yang pernah ia bentuk. Tak sedikit dari mereka yang kini menjadi tulang punggung Timnas Indonesia senior, seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Pratama Arhan, hingga Rizky Ridho, adalah produk dari tangan dingin pelatih asal Yeongdeok tersebut. Pertemuan antara Indonesia dan Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia U23 ini dipastikan akan menjadi laga yang syarat emosi. Para pemain Indonesia yang dulu dibina oleh STY kini harus menghadapi pelatih yang pernah mereka hormati dan cintai.
Di sisi lain, STY akan menghadapi skuad yang ia bangun sendiri dengan penuh dedikasi dan ketekunan. Meskipun demikian, Shin Tae-yong menegaskan bahwa di atas lapangan tidak ada tempat untuk kompromi. Ia tetap akan menargetkan kemenangan bagi Korea Selatan tanpa mengurangi rasa hormatnya kepada Indonesia. Saya akan bersikap profesional. Tidak akan ada kompromi. Tapi setelah peluit panjang dibunyikan, saya ingin bisa memeluk para pemain Indonesia dan memberi semangat untuk perjalanan mereka ke depan, tuturnya. Kehadiran Shin Tae-yong dalam kapasitas sebagai lawan memang menciptakan situasi yang unik. Di satu sisi, ia adalah simbol harapan dan kemajuan sepak bola Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, ia kini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh para pemain muda Garuda. Tak sedikit pula supporter yang masih berharap STY suatu hari nanti akan kembali menukangi timnas Indonesia. Meski kontraknya telah usai, nama dan jasanya tak akan pernah hilang dari hati para pendukung Garuda. Bahkan hingga kini banyak yang menyebut STY sebagai salah satu pelatih terbaik yang pernah dimiliki Indonesia dalam sejarah modern sepak bola nasional. Momen pertemuan antara STY dan para pemain Indonesia nanti bukan sekadar pertandingan biasa. Lebih dari itu, ini adalah panggung emosional antara masa lalu yang indah dan tantangan masa depan yang penuh ambisi. Mungkin ini akan menjadi perjumpaan terakhir Shin Tae-yong di pinggir lapangan sebagai pelatih yang bersinggungan langsung dengan timnas Indonesia. Atau justru menjadi awal dari kisah baru di waktu yang akan datang. Yang pasti meski kini datang sebagai lawan, Shin Tae-yong tetap akan disambut sebagai bagian dari keluarga besar sepak bola Indonesia. Cintanya pada timnas Garuda, para pemain muda, dan supporter fanatik tanah air adalah sesuatu yang tak bisa dihapuskan begitu saja oleh sekadar warna jersey yang berbeda. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Mengejutkan dan bikin kaget. Kata-kata Erick Thohir usai Patrick Kluivert panggil 27 pemain timnas Indonesia buat lawan Kuwait dan Lebanon. Simak selengkapnya, jangan sampai ketinggalan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pemanggilan 27 pemain timnas Indonesia ini bisa menjadi kesempatan bagus buat tim asuhan Patrick Kluivert jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert memanggil 27 pemain timnas Indonesia untuk menghadapi laga uji coba di FIFA Matchday September 2025. Timnas Indonesia direncanakan menjalani 2 laga uji coba yakni melawan Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tim Merah Putih dijadwalkan menghadapi Kuwait di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 5 September 2025. Kemudian laga kedua kontra Lebanon di stadion yang sama pada 8 September 2025. Untuk menghadapi laga ini, Patrick Kluivert memanggil sebanyak 27 pemain dari Emil Audero hingga Ramadan Sananta. Dalam pemanggilan ini, ada beberapa pemain yang dipastikan tak dipanggil ke timnas Indonesia seperti Maarten Paes dan Ole Romeni. Maarten Paes belum lama ini memang dikabarkan oleh FC Dallas Tengah mengalami cedera sehingga ia fokus pemulihan. Walaupun tak ada kepastian Maarten Paes mengalami cedera apa dan butuh waktu berapa lama untuk pemulihan. Dalam pemanggilan ini, kiper FC Dallas tersebut tak masuk di daftar 27 pemain sehingga ia bisa dipastikan masih fokus pemulihan. Begitu juga Ole Romeni yang sebelumnya menjalani cedera di Piala Presiden 2025 lalu sehingga belum bisa main lawan Kuwait dan Lebanon.
Ole Romenyi masih menjalani pemulihan setelah turun dari meja operasi beberapa waktu lalu, sehingga ia harus pemulihan total. Dalam pemanggilan pemain ini memang ada beberapa yang absen, tetapi ada juga nama yang kembali dipanggil yakni Mark Klok. Sebelumnya pemain Persib Bandung tersebut tak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil pada Juni lalu. Namun ia akhirnya kembali dipanggil untuk menghadapi Kuwait dan Lebanon. Setelah 27 pemain diumumkan ini, Erick Thohir mengatakan bahwa laga uji coba ini merupakan pertandingan uji coba jelang persiapan skuad Garuda ke putaran keempat. Tim Merah Putih dipastikan akan menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2025 ini. Dalam putaran keempat ini, skuad Garuda bergabung dalam grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Untuk itu, laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon ini diharapkan bisa menjadi kesempatan tim Merah Putih belajar melawan klub-klub Timur Tengah. Erick Thohir berharap Jay Itzes dan kawan-kawan bisa belajar banyak dari dua lawan ini sebelum kontra Saudi dan Irak. Menurutnya, ini bisa jadi kesempatan yang untuk belajar dan bisa mengantisipasi tim lawan negara Timur Tengah nantinya. Pertandingan FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon akan menjadi persiapan timnas Indonesia sebelum menghadapi Arab Saudi dan Irak di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip Bola Sport. Dari Instagram pribadinya Kamis (21 Agustus 2025). Menghadapi dua lawan dari Timur Tengah menjadi kesempatan timnas Indonesia untuk bisa mempelajari dan mengantisipasi permainan Arab Saudi dan Irak yang juga berasal dari Timur Tengah, ucapnya. Dalam kesempatan ini, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut meminta semua pemain untuk bisa memberikan dukungan buat Rizky Ridho dan kawan-kawan. Kita siap berikan dukungan terbaik untuk timnas Indonesia, tuturnya. Rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Mengapa Arsenal harus serius datangkan Mohamed Salah dari Liverpool? Ambisi Arsenal untuk menjuarai Premier League musim depan membutuhkan langkah besar dan salah satunya bisa saja mendatangkan Mohamed Salah. Meski sudah berusia 33 tahun, bintang Liverpool ini tetap tampil luar biasa. Musim 2024-25, ia mencetak 29 gol dan 18 assist, menyapu bersih 4 penghargaan individu bergengsi Golden Boot, Playmaker of the Season, Premier League Player of the Season, dan PFA Player of the Year. Kontribusinya tak hanya di Premier League. Total 42 gol di semua kompetisi musim lalu menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain paling produktif di Eropa. Dengan 184 gol di Premier League, ia sejajar dengan Sergio Aguero dan melewati Thierry Henry. Di Liga Champions, ia sudah mencetak 45 gol, rekor tertinggi untuk pemain Afrika. Salah juga pemimpin di timnas Mesir dengan 60 gol dari 106 laga. Kehadirannya akan sangat cocok dengan taktik Arteta, terutama dalam sistem yang menekankan kecepatan dan pressing tinggi. Dari sisi komersial, tak diragukan lagi, Salah adalah aset global. Tentu, biaya transfer dan gaji jadi tantangan. Tapi jika Arsenal serius soal trofi, ini bukan sekadar opsi, ini kebutuhan. Bagaimana menurut Anda, Go Owners? Apakah Salah adalah kunci untuk membawa Arsenal kembali ke puncak kejayaan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Hey kid, don't ever let Ketika incaran Arsenal malah pilih gabung Tottenham. Kabar kurang menyenangkan datang untuk Arsenal. Eberechi Eze, penyerang kreatif Crystal Palace yang sempat masuk radar Mikel Arteta, dikabarkan lebih memilih bergabung dengan rival sekota Tottenham Hotspur. Sepanjang musim panas ini, Eze kerap dikaitkan dengan Arsenal, namun The Gunners belum menunjukkan langkah konkret untuk merekrutnya. Saat Arsenal masih dalam tahap wacana, Tottenham justru bergerak cepat. Klub berjuluk The Liluhites itu dilaporkan intens menjalin komunikasi dengan Eze, menawarkan proyek jangka panjang yang dianggap lebih menjanjikan untuk kariernya. Menurut laporan Talksport, Eze telah mantap memilih Tottenham. Kedua klub pun telah mencapai kesepakatan dengan nilai transfer sekitar 60 juta. Saat ini proses administrasi sedang diselesaikan dan transfernya diyakini rampung sebelum akhir pekan. Eze sendiri diproyeksikan sebagai pengganti Son Heung-min yang hengkang ke Amerika Serikat. Kehilangan peluang emas ini tentu jadi pukulan bagi Arsenal yang membutuhkan tambahan kreativitas di lini serang. Bagaimana pendapat kalian, fans Arsenal? Apakah klub terlalu lambat dalam bergerak? Atau memang Eze lebih cocok untuk Tottenham? Tulis komentar kalian di bawah. your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. Debut mengecewakan kontra MU, Victor Gyökeres akhirnya buka suara. Victor Gyökeres akhirnya angkat bicara usai menjalani debut yang kurang memuaskan bersama Arsenal saat menghadapi Manchester United di Old Trafford Minggu (17 Agustus 2025). Didatangkan dengan harga mahal senilai 63 juta, ex-striker Sporting CP itu langsung mendapat tekanan besar. Setelah mencetak 97 gol dalam 102 laga di Portugal, harapan fans Arsenal melambung tinggi. Namun, pada debut kompetitifnya di Premier League, Gyökeres gagal mencatat satu pun tembakan ke gawang, sesuatu yang terakhir kali terjadi pada April 2023. Ia ditarik keluar di babak kedua dan digantikan Kai Havertz. Meski begitu, Arsenal tetap meraih kemenangan tipis 1-0 berkat gol Riccardo Calafiori. Penampilan Gyökeres pun jadi sorotan. Roy Keane menilai sang striker belum tajam, sementara Daniel Sturridge menekankan bahwa tekanan dan ritme Premier League sangat berbeda. Di sisi lain, Micah Richards membela Gyökeres. Ia yakin sang pemain hanya butuh waktu untuk beradaptasi dengan sistem Mikel Arteta dan atmosfer liga yang lebih ketat. Lalu, bagaimana menurut kalian, fans The Gunners? Apakah Gyökeres akan segera meledak? Atau Arsenal harus mulai mencari opsi lain di lini depan? Yuk, sampaikan pendapatmu di kolom komentar. It's your chance to be ruthless. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to. Then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Jarang dimainkan, Trossard tetap perpanjang kontrak di Arsenal. Meski jarang tampil, Leandro Trossard menunjukkan loyalitas tinggi dengan menyepakati kontrak baru bersama Arsenal. Winger asal Belgia ini belakangan memang tersisih dari tim utama, terutama setelah kehadiran Noni Madueke yang menambah ketatnya persaingan di sisi kiri, bersama Gabriel Martinelli yang masih jadi pilihan utama Mikel Arteta. Pada laga pembuka Premier League kontra Manchester United, Trossard bahkan tidak dimainkan dan hanya duduk di bangku cadangan. Situasi ini sempat memunculkan spekulasi bahwa ia akan hengkang di bursa transfer musim panas ini. Namun laporan dari The Athletic menyebutkan bahwa Trossard telah menandatangani kontrak baru. Meski durasinya tidak diperpanjang, kesepakatan tersebut kabarnya mencakup kenaikan gaji yang signifikan. Ia pun tetap memasuki 2 tahun terakhir masa kontraknya saat pengumuman resmi dilakukan. Keputusan pemain berusia 29 tahun ini untuk bertahan diyakini menjadi bukti komitmennya untuk terus berjuang merebut tempat di tim utama musim ini. Apa pendapat kalian, Go Owners? Apakah keputusan Trossard bertahan adalah langkah tepat? Atau seharusnya ia mencari menit bermain di tempat lain?
Tulis opini kalian di kolom komentar. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? David De Gea tolak mentah-mentah Manchester United, pilih setia di Fiorentina. David De Gea dengan tegas menepis rumor kepulangannya ke Manchester United dan memastikan masa depannya tetap bersama Fiorentina. Kiper 34 tahun asal Spanyol itu disebut-sebut bakal kembali ke Old Trafford setelah performa Andre Onana dianggap belum meyakinkan. Namun, kabar dari Italia berkata lain. Beberapa media lokal menegaskan De Gea tak memiliki keinginan sedikit pun untuk kembali ke Premier League. Ia merasa nyaman di Tuscany dan ingin terus melanjutkan karier di Fiorentina. Musim lalu De Gea tampil solid dalam 42 laga di semua ajang dan masuk nominasi kiper terbaik Serie A 2024/2025, membuktikan dirinya masih berada di level tertinggi. Sebagai bentuk apresiasi, Fiorentina langsung memperpanjang kontraknya hingga 2028. Kontrak jangka panjang ini menjadi sinyal kuat bahwa De Gea telah menutup pintu bagi Manchester United. Menurut kamu, apakah United seharusnya tetap mencari kiper baru atau justru percaya penuh pada Onana? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Neville yakin Gyökeres akan beri dampak besar untuk Arsenal. Meski belum menunjukkan performa menonjol di laga debutnya bersama Arsenal, Victor Gyökeres tetap mendapatkan dukungan dari legenda Premier League, Gary Neville. Menurutnya, striker 27 tahun itu bisa menjadi kunci Arsenal dalam perburuan gelar musim ini. Arsenal membuka musim 2025/2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Manchester United di Old Trafford. Gol tunggal dicetak oleh Riccardo Calafiori. Gyökeres yang didatangkan dari Sporting CP tampil selama 60 menit tanpa membuat percobaan tembakan sebelum akhirnya digantikan oleh Kai Havertz. Kendati begitu, Neville tetap percaya potensi Gyökeres belum terlihat sepenuhnya. Saya pikir Arsenal telah meningkat dan Gyökeres akan bermain bagus untuk mereka, kata Neville dikutip dari Daily Mail. Mereka punya lini depan yang kuat dan saya yakin Gyökeres akan mendapatkan momennya. Neville juga menyebut Arsenal sebagai tim yang konsisten dan solid, serta pantas difavoritkan dalam persaingan gelar bersama Manchester City dan Liverpool. Bagaimana menurut kamu, apakah Gyökeres bisa jadi pembeda musim ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.